Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Monica Otavia dengan NIM 23046020 dari jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, di sini saya akan membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Media dan Multimedia Pendidikan Sejarah. Kita langsung saja masuk ke latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia, yaitu Jepang datang ke Indonesia tidak seperti Belanda yang melakukan peperangan, tetapi dengan datang sejarah baik, lalu percayalah rakyat Indonesia ini. Nah, dengan kedatangan Jepang ini disambut baiklah oleh rakyat Indonesia. Dengan masuknya Jepang ke Indonesia, pada saat itu sambutan dengan cepat berubah menjadi kebencian bahwa tujuan Jepang datang ke Indonesia yaitu ingin menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dengan perlakuan Jepang terhadap rakyat Indonesia yang kejam, bengis, dan tidak konsisten, pada akhirnya membuat rakyat Indonesia membangkang dan melawan. Bahwa Jepang selalu bersikap dingin terhadap rakyat Indonesia dan kemudian mencarilah titik temu untuk mengejar tujuannya mencerahkan Indonesia. Dengan begitu, Jepang menjalankan misinya menggunakan sistem pemerintahan militer dan kebijakan-kebijakannya serta berbagai cara untuk mendapatkan simpati kepada bangsa Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk membahas tentang sistem pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, kita akan masuk pada pemerintahan militer angkatan darat. Militer angkatan darat dengan tentara ke-25 untuk Sumatera dengan pusatnya itu di Bukit Tinggi. Setelah itu militer angkatan darat dengan tentara 26 untuk Jawa, Madura dengan pusatnya di Jakarta. Selanjutnya kita akan masuk tentang membahas pemerintahan militer angkatan laut, yang mana pemerintahan angkatan laut atau Armada Selatan kedua untuk daerah yang meliputi Sulawesi, Borneo, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar. Selanjutnya, kebijakan yang diterapkan di Jepang di Indonesia. Yang pertama kita masuk di bidang politik. Di bidang politik ini Jepang menerapkan kebijakan yang pertama itu pemerintahan militer, perubahan struktur, dan pembentukan organisasi pemuda. Selanjutnya yaitu di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, Jepang menerapkan eksploitasi sumber daya, pengendalian ekonomi, dan kerja paksa. Selanjutnya di bidang sosial, Jepang menerapkan kebijakan Inohoshi atau kerja bakti, gerakan sosial yang dilakukan pemerintahan Jepang. Selanjutnya, sedangkan di bidang budaya, Jepang mengubah sistem pendidikan. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada dampak pendudukan Jepang di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini, dampaknya itu yang pertama pengumpulan bahan pangan untuk kebutuhan perang atau eksploitasi sumber daya alam. Selanjutnya itu dengan dampaknya meningkatnya kemiskinan dan turunnya kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, dampak pendudukan Jepang di bidang sosial dan budaya. Yang pertama itu ada hirohoshi atau kerja bakti sosial. Selanjutnya itu romusa. Romusa ini kerja paksa. Selanjutnya pendidikan. Pendidikan ini mengubah kurikulum. Dan selanjutnya yaitu indoktrinasi budaya Jepang. Selanjutnya penindasan terhadap tradisi lokal. Sedangkan dampak pendudukan Jepang di bidang politik, yang pertama pemerintahan militer, yang kedua perubahan struktur, dan yang ketiga pembentukan organisasi pemuda. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia.
Jepang memainkan peran penting dalam mendorong semangat kemerdekaan Indonesia melalui berbagai janji dan langkah politik selama masa pendudukannya. Yang pertama, pada tahun 1945 Maret, pembentukan BPUPKI oleh Jepang untuk merancang dasar negara Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1945, 29 Mei sampai 1 Juni, sidang BPUPKI yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno untuk membahas dasar negara di mana Pancasila diusulkan. Dan yang terakhir, pada tahun 1945, 17 Agustus, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di Pegangsaan Timur, menandai berdirinya negara yang merdeka. Mungkin selanjutnya kita akan membahas kesimpulan atau akhir dari materi kita, yang mana pendudukan Jepang di Indonesia memiliki dampak yang mendalam di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini menciptakan perubahan yang signifikan, mempersiapkan jalan bagi kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan setelah perang. Mungkin sekian dari kita membahas pendudukan Jepang di Indonesia. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.